Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini di bulan Syawal pertama kita melakukan kajian. Alhamdulillah rekan-rekan masih semangat untuk ikut, diberi istiqomah untuk menuntut ilmu, dan alhamdulillah juga kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan setelah mentadaburi bulan Ramadan yang penuh rahmah, dan kita bertemu lagi di bulan Syawal. Salawat dan salam tentunya kita ucapkan ke Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana kita harapkan kita memperoleh syafaatnya di akhir kelak. Terima kasih, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Daniel yang telah menyempatkan waktunya pada Ahad kali ini. Jadi kita mulai Ahad sekarang waktunya kita rubah lagi, karena sebelumnya kita sesuaikan dengan Ramadan. Insya Allah dalam minggu-minggu ke depan kita di jam sebelumnya Baghdad Isya. Baik, kita akan melanjutkan mengenai Sirah Nabawi, yaitu mengenai perjalanan Rasulullah yang sebelumnya memulai tatanan di Madinah. Kita lanjutkan lagi dengan materi tersebut. Untuk itu kepada Ustadz Daniel kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Terlebih dahulu ana sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan Allah terima sebagai investasi di yaumil akhir nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan tetap continue sekalipun Ramadannya sudah berakhir. Jangan sampai jadi orang-orang yang menisbatkan ibadah hanya karena Ramadan. Ada atau tidak ada Ramadan, kita tetap beribadah, kurang lebih begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, kita masuk di episode strategi Nabi ketika membangun kota Madinah, atau dulunya namanya Yathrib, kemudian lebih dikenal dengan nama Madinatul Rasul. Jadi Madinatul Rasul sebetulnya bukan nama kotanya adalah Madinah ya, tapi namanya Madinatul Rasul. Madinah itu kota, arti dari Madinah adalah kota. Rasul itu yang punyanya Rasul. Jadi kotanya milik Rasul. Atau Madinah itu kotanya Rasulullah. Makanya dikenallah dengan Madinatul Rasul. Tapi seiring berjalannya waktu, Madinatul Rasul orang lebih kenalnya dengan nama Madinah. Sampai akhirnya ya kalimat Madinah diasumsikan sebagai nama kotanya, bukan arti kota dalam bahasa Arab gitu kan. Tadinya Madinah itu arti kota dalam bahasa Arab. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu Madinah jadi nama kota itu sendiri. Sama kayak Bandung, sama kayak Jawa, sama kayak Surabaya, Solo. Akhirnya ya jadi nama kota. Padahal arti dari Madinah, saya tegaskan, adalah kota. Jadi kotanya Rasul, Madinatul Rasul. Kurang lebih. Tapi ya ala kulli hal, mau dipanggil Madinah atau kota Rasul ya sah-sah saja lah ya. Kalau sekarang sudah tidak lagi begitu prinsipil, mau dipanggil Madinah yuk silahkan, mau dipanggil Madinatul Rasul yuk silahkan, itu tidak.
selama pemahaman masyarakat masih tertuju pada kota Madinah yang dimaksud. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang 3 klasifikasi ya penduduk kota Madinah, ada muslim, ada musyrik, yang kemudian jadi munafik di antaranya, kemudian Yahudi, yang juga kemudian berkhianat dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada muslim, ada munafik, ada Yahudi. Itu 3 komponen masyarakat yang ada di kota Madinah. Sehingga komponen masyarakat inilah yang menjadi titik tolak maju mundurnya sebuah kota yang bernama Madinatul Rasul. Jadi ya kalau ketiganya kompak, ketiganya solid, ya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Tapi ya kalau ketiganya tidak solid, tidak tidak saling mensupport, ya akhirnya bisa jadi berbahaya bagi keutuhan kota Madinah. Karena nanti dalam sejarahnya ketika orang-orang munafik sudah menemukan celah, teman-teman, itu terutama di zaman pasca Umar bin Khattab, tidak lagi maksudnya orang munafik sinergisnya itu dengan diamnya, dengan dibatasinya gitu. Bukan berarti berkontribusi menyebarkan kemunafikannya atau propagandanya, enggak. Justru dengan diamnya munafik, dibatasinya munafik, itu membuat peluang kemajuan Islam berkembang. Tetapi kalau munafiknya diberikan keran yang cukup luas, sampai bisa agitasi sana, provokasi sana, menghasut sana, menghasut sini, ya itu bahaya. Nanti bisa berdampak pada kemajuan Islam itu sendiri. Maka nanti dalam sejarah, pasca Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu para munafik yang ada, yang tadinya terkungkung oleh kebijakan Umar bin Khattab, tidak bisa keluar mereka dari zona yang sudah dibatasi oleh Umar. Nah, ketika Umar meninggal dunia, batasan itu batasan itu jebol, sehingga orang-orang munafik bisa memainkan peran dengan sangat baik. Sampai terjadinya perang Jamal, perang Siffin, pembunuhan Utsman, wah itu semuanya menjadi di antara gerakan makanya orang-orang munafik. Ya termasuk Yahudi di dalamnya gitu ya. Ya sampai sekarang kan Yahudi masih tetap jadi pembahasan cukup ramai ya sampai sekarang. Saya rasa sampai sekarang itu masih jadi pembahasan cukup ramai. Apalagi bertepatan dengan Ramadan tahun ini ada agresi yang luar biasa jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan dunia melihat itu, dunia merespon itu, termasuk Indonesia ya alhamdulillah ada respon positifnya. Yang mudah-mudahan perjuangan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina bisa membuahkan hasil. Hasilnya apa? Ya keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apapun itu bentuk. Allah a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sudah memahami betul tentang klasifikasi dan tipologi orang-orang Madinah, ini bahkan sebelum Nabi menginjakan kota Madinah, informasi tentang kota Madinah, penduduknya seperti apa, Nabi sudah paham. Sudah sangat paham. Makanya kalau beberapa pertemuan ke belakang itu, kok ayatnya tentang hijrah atau masih dalam suasana hijrah atau masih dalam periode Mekah begitu, tetapi sudah bicara tentang orang-orang munafik. Ada di antara pembahasan pertemuan sebelumnya itu di antara pendidikan Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad bahwa sebelum Nabi Muhammad ketemu muka dengan mereka, sebelum Nabi Muhammad ketemu wajah dengan mereka, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan informasi tentang munafik itu seperti apa. Jadi prepare-nya jauh lebih siap. Termasuk juga tentang orang-orang Yahudi. Nabiullah Muhammad sudah mendapatkan informasi detail tentang Yahudi itu seperti apa. Setidaknya dari Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, pasca dari itu mungkin dari malaikat Jibril alaihi salam sampai akhirnya kalau teman-teman masih ingat ketika Nabi berhadapan dengan orang-orang Madinah yang waktu itu Yasrib ya, orang-orang Yasrib yang 6 orang itu, yang termasuk di dalam ada As'ad bin Juralah, itu kan dialog Nabi, kata Nabi, "Kalian ini orang-orang yang suka bikin persekutuan dengan orang-orang Yahudi?" Kata mereka, "Oh iya, kami memang ada kerjasama, ada persekutuan dengan Yahudi." Artinya Nabi sudah langsung welcome dengan Yahudi siapa, karakter Yahudi siapa, bagaimana Yahudi itu. Makanya sebelum Nabi datang ke kota Yasrib, ke kota Madinah, itu perangkat ilmu tentang masyarakatnya, tentang sosialnya, tentang kerukunannya, konfliknya, tabiatnya, karakternya itu sudah dikuasai. Sudah sangat dikuasai. Nah ini jadi indikator pemimpin nih teman-teman, bahwa seorang pemimpin harus betul-betul memahami siapa yang akan dia pimpin.
Karena ini menentukan kualitas, sangat menentukan kualitas. Ada ungkapan menarik, teman-teman. Ketika Ali bin Abi Thalib, waktu itu kan perang Siffin ya, sampai tahkim Daumatul Jandal, sampai terpecah ya kaum muslimin menjadi dua belah pihak. Itu orang-orang Khawarij protes kepada Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang Khawarij, "Wahai Ali, kami mau curhat ini. Dulu waktu pemimpin kami Abu Bakar, pemimpin kami Umar, perasaan adem ayem aja, nggak ada masalah itu. Sekalinya ada masalah peperangan, itu jelas hak dan batilnya, jelas salah dan benarnya. Dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar itu relatif aman kok. Kita teriak perang itu pas loh gitu. Alasan kenapa kita harus perang, orang yang harus kita perang itu clear semua, aman itu, nggak ada masalah itu. Tapi herannya setelah antum jadi pemimpin, kok kita malah perang saudara, kacau balau, ekonomi carut marut, kayaknya nggak beres ini. Gitu. Kata orang-orang Khawarij di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib jawabnya enteng, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar, kenapa kok bisa serapih itu, bisa seideal itu, bisa senyaman itu, bisa setertib dan sedamai itu? Karena rakyatnya seperti saya semua, rata-rata. Karena rakyatnya seperti saya, pemimpinnya Abu Bakar, pemimpinnya Umar bin Khattab, ya keadaannya aman, damai, sentosa, tidak ada masalah. Wong rakyatnya kayak saya semua. Nah, kenapa di zaman saya jadi pemimpin, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa kok muncul pertikaian, muncul konflik, damai kagak ada, nyaman nggak ketemu, bahagia jauh, sengsara iya gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, jawabannya sederhana. Ketika saya menjabat jadi pemimpin, dan sampai pada level kondisi tidak nyaman, tidak damai, kacau balau segala macam, ya karena rakyatnya kayak kalian semua. Ini kan ungkapan menohok dan ungkapan cerdas saya rasa. Ketika zaman Abu Bakar, kenapa damai? Rakyatnya kayak saya. Ketika saya jadi pemimpin, kenapa kacau? Rakyatnya kayak kalian. Kan orang-orang Khawarij langsung diem, langsung speechless gitu ya. Ali dilawan. Secara kompetensi kan Ali memang intelek, ya. Dia intelektual muda yang saking cerdasnya kadang-kadang suka agak selengean ketika berpendapat, agak nyeleneh dalam berpendapat, tapi agak ya bukan berarti melanggar syariat tidak. Cuman lebih lugas, lebih praktis cara berpikir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka memahami rakyat, memahami konteks siapa yang akan dipimpin itu menjadi tahapan penting bagi seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Nabi bisa memimpin sebuah kelompok atau sebuah masyarakat jika Nabi tidak paham masyarakat yang dipimpin seperti apa? Seorang pengembala kambing, dia harus sadar bahwa yang digembalanya adalah kambing. Seorang pengembala unta, dia harus sadar bahwa hewan gembalaannya adalah unta. Tidak boleh orang dia meyakini mengembala kambing, tapi kenyataannya bebek. Atau sebaliknya, dia memahami atau mensugesti dirinya sebagai pengembala bebek, padahal yang digembala sapi. Gitu. Kan nggak bisa. Maka seorang pemimpin harus memahami siapa yang dipimpin, seperti apa yang dipimpin, sehingga apa yang menjadi strategi, apa yang menjadi cara, apa yang menjadi langkah-langkah linear dengan apa yang dia pimpin. Maka mau tidak mau harus paham betul siapa yang dipimpin. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, kualitas pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat, ini saya sering sampaikan bahwa Nabi itu saking pahamnya terhadap para sahabat, jangankan kepribadiannya, jangankan kekurangannya, jangankan kesalahan demi kesalahannya, itu terlalu jali, terlalu jelas di hadapan Nabi kelihatannya. Misalkan ada seorang pemuda datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong berikan saya nasihat. Kata Nabi, la tagdaw walakal jannah. Ente jangan marah. Nanti kalau ente nggak marah, maka pahalanya surga. Nabi langsung punya chemistry. Nabi langsung punya pemahaman bahwa ini orang yang nanya pemarah. Maka pesan yang paling cocok adalah jangan marah. Jadi Nabi paham kepribadian sahabatnya. Di lain kesempatan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa namanya karakter sahabat. Nabi SAW menjawab bahwa Abu Dar Al-Ghifari tidak layak untuk jadi pemimpin di antara dua orang, juga tidak layak menjadi pengolah harta anak yatim. Nabi begitu paham tentang kepribadian Abu Dar Al-Ghifari.
Di lain kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya tentang banyak hal dan Nabi tahu betul karakter para sahabat. Jadi ketika ada pertanyaan yang berbicara tentang kepribadian, Nabi langsung connect, langsung connect. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jangankan kepribadian yang sudah sangat jelas di hadapan Nabi, bahkan hal yang sepele, hal yang sederhana, yang orang jarang tahu, Nabi tahu. Ada sosok si fulan misalkan, orang ini nggak tahu, orang lain nggak tahu dia punya kelebihan apa, nggak tahu tentang kepribadian dia seperti apa, tapi Nabi tahu. Nabi tahu. Contoh sederhana misalkan, tidak ada sahabat yang sedemikian fokus mendengarkan suara sendal atau suara sepatu sahabat. Itu enggak ada. Nggak ada yang sedetail itu kemudian mengenal teman atau mengenal sahabat sampai pada suara sendalnya aja paham, sampai pada suara sendalnya aja tahu. Itu enggak ada. Sedekat apapun sahabat nggak segitunya. Ya. Mungkin kalau bagi yang santri ya, dengar suara kiainya itu lebih cepat tahu. Terutama pas waktu mau dibangunin pagi-pagi, itu biasanya udah kotrak-kotrak, wah ini telapak kaki kiai ini langsung pada bangun biasanya, karena daripada dihajar. Jadi biasanya kenapa? Karena ada classical conditioning gitu. Ada kondisi yang terus-terusan dikondisikan sehingga wah ini suara terumpahnya kiai ini. Wah ini suara terumpahnya bapak nih. Wah ini suara sendalnya ibu nih. Ya, itu karena sering sering dengar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahu suara sendalnya Bilal. Betapa Nabi begitu erat hubungannya, dekat hubungannya dengan para sahabat. Maka Nabi sekali lagi saya tegaskan, seorang pemimpin wajib tahu karakter orang-orang yang dia pimpin. Supaya apa? Kalau toh seorang pemimpin itu dianalogikan seperti seorang dokter, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika pemimpin tahu tentang siapa rakyatnya, itu seperti dokter tahu tentang siapa pasiennya dan apa penyakitnya. Maka ketika pasien ini punya penyakit, si dokter bisa dengan mudah mendiagnosa, bisa dengan mudah memberikan obat yang tepat. Karena bisa jadi obat yang diberikan, bisa jadi ini tidak tepat manakala si dokter tidak paham penyakit pasiennya apa, tidak tahu penyakit pasiennya apa. Bisa jadi salah obat, sakit perut dikasih sakit diare, apa sakit kepala dikasih obat sakit diare misalkan. Karena ketidaktahuan. Maka kembali kepada konteks kepemimpinan, pemimpin wajib tahu siapa yang dipimpin supaya tahu. Nanti kalau rakyat sakit apa obatnya. Nanti kalau rakyat apa namanya begini apa obatnya. Bagi begitu apa langkah-langkah strategisnya sampai seorang pemimpin akan tahu bagaimana langkah-langkah strategis yang akan diterapkan di tempat tersebut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah pemahaman itu diketahui oleh Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan Abu Bakar, kisahnya sudah dibahas. Sampailah di kota Madinah atau di kota Yasrib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pesannya. Ini pidato kenegaraan seorang Nabi. Dan ini waktu yang paling tepat, teman-teman. Ini Nabi memilih timing yang pas. Ketika Nabi baru saja datang ke kota Yathrib, maka Nabi langsung pidato. Kenapa kok momen itu menjadi momen paling pas untuk Nabi pidato, untuk Nabi menyampaikan pesan-pesannya? Karena saat itu antusias orang sampai pada ubun-ubun. Jadi orang yang hadir begitu antusias karena menanti-nanti. Bisa jadi gini teman-teman. Orang Ansor kan baru ketemu Nabi, sehingga rasanya itu beda. Kan baru ketemu. Sudah lama tidak ketemu. Sudah puluhan tahun, ada yang, maaf, sudah tahunan tidak ketemu, ada yang sekian puluh tahun nggak pernah ketemu. Sehingga saat itu menjadi pertemuan yang paling wah bagi mereka, paling bikin bahagia bagi mereka. Kenapa? Mereka sering dengar nama Nabi, tapi baru kali ini bisa ketemu dengan Nabi. Mungkin lain persoalan kayak gini lah teman-teman, saya kasih analogi. Kita baru ketemu dengan seorang tokoh yang kita kagumi. Sampai kita antusias, hormat, pokoknya happy betul. Tapi setelah 1 bulan kita berinteraksi dengan tokoh tersebut, mulai ada yang berkurang gitu. Rasanya berkurang gitu. Kenapa ya? Ya jadi biasa aja gitu. Sering ketemu, sering ngobrol, sering sharing. Jadi yang tadinya awal-awal penuh dengan kekaguman, penuh dengan kesopanan, penuh dengan kesantunan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biasa lagi. Maka nanti teman-teman, momen yang paling wah itulah yang paling tepat, paling efektif menyampaikan pesan-pesan kenabian, pesan-pesan keumatan.
Kenapa? Saat itu antusiasmenya luar biasa dahsyat dari kalangan Ansor sampai mereka bikin syair tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina dan seterusnya. Saking bahagianya mereka menyambut Nabi. Maka ketika kebahagiaan itu terpancar dari para sahabat, Nabi paham betul lah ya, ini pancaran-pancaran kekaguman, pancaran-pancaran kebahagiaan semua. Maka Nabi langsung menyampaikan pesannya. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini teman-teman, ini menariknya karena Nabi menggunakan redaksi ya ayyuhan nas. Padahal kalau teman-teman baca misalkan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manaul Qattan rahimahullahu taala, bahwa kota Yasrib atau kota Madinah itu punya diksi yang sering Nabi pakai. Dan diksi itu beda dengan periode Mekah. Bedanya di mana? Kalau periode Mekah rata-rata ya ayyuhan nas. Tapi kalau periode Madinah rata-rata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau Mekah itu manusia yang dipanggil, kalau Madinah orang-orang beriman yang dipanggil. Itu rata-rata. Tapi saat Nabi baru menginjakkan kakinya di kota Madinah, kalimatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal jelas di situ sudah banyak muslim. Yang hadir sudah banyak muslim. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena Nabi tahu kota Madinah tidak hanya diisi oleh orang-orang Muslim. Ada munafik di situ, ada musyrik di situ, ada Yahudi di situ yang notabene juga bukan Muslim. Jadi Nabi menyesuaikan diksinya, menyesuaikan kalimatnya, menyesuaikan redaksinya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka ketika disebut wahai manusia, baik Yahudi, baik munafik, baik musyrik, baik Muslim, semuanya mendengarkan Nabi. Mau ngomong apa nih Nabi? Karena dipanggilnya ya ayyuhan nas. Mungkin beda kalau ya ayyuhalladzina amanu, Yahudi pamit, musyrik ngilang. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tapi karena saat itu hadir mereka, ya kalau orang Ansor kan menyambut karena saking cinta dan imannya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Yahudi kan karena pengen ngecek aja, pengen tahu benar nggak ini nabinya sesuai dengan yang ditulis dalam Taurat, mungkin barang lebih begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka Nabi mulai sekali lagi ya ayuhan nas. Ini bahasa pluralisnya Nabi. Jadi Nabi bukan pluralisme ya, tapi pluralis. Orang yang sangat memahami betul perbedaan heterogen yang ada di tengah-tengah umat, maka Nabi mulai dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Mau agama apa aja, mau seperti apa saja, bagi Nabi sepodo wae lah. Lanjutannya kata Nabi, absus salam, tebarkanlah salam. Kemudian wasilul arham, sambungkan tari silaturahim. Wa'at imut ta'am, bagilah makanan. Wasallu billail wan nasuniyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannah bisalam, maka silakan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini teman-teman yang Allah muliakan, saya perlu nanti pertengahannya saya bahas di lebih detail. Yang ujungnya dulu. Nabi memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ditutup dengan tadkhulul jannah bisalam, masuklah surga dengan selamat. Saya ingin kasih kata kuncinya teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun mindset bahwa surga itu milik semua manusia. Siapapun punya hak untuk memiliki atau mendiami atau menempati surga. Semuanya. Manusia. Tinggal nanti catatannya, dia harus menebarkan salam, dia harus menyambungkan silaturahim, dia harus berbagi makanan, dia harus sholat malam. Supaya tingkat nilai kemanusiaannya tidak hanya sekedar manusia tok, tetapi mampu menjadi manusia yang excellent dengan nilai-nilai tadi sampai akhirnya mendapatkan reward berupa tadkhulul jannah bisalam. Nah, pertengahan ini yang akan kita bahas. Absus salam, wasilul arham, wa'atimut ta'am, wasallu billail wan nasunyam. Ini 4 item, 4 perkara yang akan kita bahas. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau disimpulkan hadis ini, hadis dari Abdullah bin Salam, riwayat Imam Tirmidzi ini, itu memiliki 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek ruhiyah. Ini bicara kedekatan dengan Allah. Yang kedua, aspek sosial keumatan. Nah, ini berbicara tentang muamalah.
Dan saya perlu tegaskan dulu teman-teman bahwa Nabi Muhammad SAW ini kan pernah saya sampaikan punya dua nama ya, Ahmad dan Muhammad. Disebut Ahmad teman-teman karena Nabi Muhammad ini secara emosional, secara kedekatan spiritual, transenden itu nyambung dengan Allah Azza wa Jalla. Betul-betul nyambung, manteng gitu. Kalau saya kasih ilustrasi kayak sinyal ya teman-teman. Jadi ketika Allah memancarkan sinyalnya, ini ditangkap oleh Nabi. Jadi Nabi punya penangkap sinyal. Ditangkap sinyalnya. Makanya yang Nabi dapatkan dari Allah Azza wa Jalla itu full. Itu yang disebut dengan aspek ruhiyah, membangun hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini teman-teman yang Allah muliakan, bukan perkara baru bagi Nabi ketika menyampaikan pesan ini. Karena sejak awal sholat malam sudah eksis. Nggak mundur ke belakang, ya ketika Nabi baru mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, maka perintah ibadah yang pertama kali yang Allah wajibkan adalah sholat malam. Itu diwajibkan pertama kali, sholat malam. Sampai nanti ketika sudah ada sholat yang 5 waktu, setelah 1 tahun berlalu, bukan setelah datangnya sholat 5 waktu, tapi setelah 1 tahun berlalu, maka sholat malam tadi berubah menjadi hukum sunnah. Tidak lagi hukumnya wajib. Jadi wajib, setelah setahun kemudian jadi sunnah, dan Nabi SAW sekalipun bagi orang lain dihukumi sunnah, bagi Nabi hukumnya adalah wajib. Maka sholat malam itu bagi Nabi SAW adalah keharusan, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini modalnya adalah kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Kedekatan dengan Rabbul Izzati, Rabb semesta alam. Karena kalau sudah manteng dengan Allahnya, apapun yang diresiko dalam perjuangan dan dakwah akan dihadapi oleh seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aspek ruhiyah. Aspek yang kedua, teman-teman, itu bicara tentang aspek sosial keumatan. Ada 3 item di sini. Yang pertama, absus salam. Ini bisa assalamualaikum ya, absus salam, atau juga bisa memastikan keselamatan orang lain. Jadi hadirnya saya memberikan selamat, memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi hadirnya saya memberikan keselamatan bagi orang. Kehadiran saya memberikan keselamatan bagi orang lain. Itu absus salam. Yang kedua, silul alham, menyambungkan tali silaturahim. Ini mendekatkan emosional antara para sahabat. Karena Ansor punya kebudayaan sendiri, Muhajirin punya kebudayaan sendiri. Kalau masing-masing kekeh dengan kebudayaannya masing-masing atau dengan karakter masing-masing, nggak ketemu nanti. Chemistry-nya nggak ada. Maka oleh Nabi mu'akhah, dipersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor supaya apa? Supaya mereka punya kemampuan saling silaturahim sampai pada titik mereka punya ukhuwah Islamiyah yang solid, yang kuat. Dan itu dalam rangka menghilangkan kedengkian. Saya pastikan gini teman-teman, kalau orang sudah punya kedengkian, orang kemudian sudah suudzon, maka pasti peluang silaturahimnya berkurang. Nyusut tuh, tadinya mau ketemu, mau ngobrol, sekarang nggak mau ngobrol, ketemu pun buang muka, ketemu pun melipir ke jalan yang lain. Itu biasanya kalau orang sudah terjebak dengan dengki dan suudzon. Maka silaturahim itu memastikan dengki dan suudzon itu nggak ada. Tapi kalau benar silaturahimnya, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa'atimut ta'am, itu pemerataan atau pemberdayaan ekonomi. Jadi bahasa praktisnya kan makanan. Kenapa? Karena makanan ini kebutuhan hajati, teman-teman. Sangat hajati sekali. Kalau teman-teman buka misalkan dalam surat Quraisy ya, Rabbaha falyabudu rabbaha dzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa Allah itu punya 2 hal yang menjadi sifat melekat bagi Allah. Pertama, Allah itulah yang memberi makan dan Allah juga yang memberikan rasa aman. Jadi urusan lapar, urusan ketakutan atau urusan rasa aman itu menjadi otoritas Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa ngasih makan,
Hanya Allah yang bisa ngasih rasa aman. Maka betul kalau orang-orang Palestina sekarang doa kunut dipanjangkan, dekat dengan Allah dimaksimalkan. Kenapa ya? Karena yang punya otoritas memberikan keamanan, memberikan kecukupan ya cuman Allah. Cuman Allah. Nah, perangkatnya kan dari Indonesia kan ngasih bantuan, Indonesia ngasih doa itu di antara perangkat tambahan. Jadi apa namanya? Tujuan utamanya adalah menghilangkan kelaparan, menghilangkan rasa takut atau ketidakamanan. Jadi makanya berbagi makanan untuk menghilangkan tadi rasa lapar dan tidak aman. Karena biasanya kalau orang sudah lapar, dia akan berpikir untuk melakukan tindakan kriminal. Dan kalau sudah terpikir melakukan tindakan kriminal sampai pada aksi melakukan tindakan kriminal, berarti keamanan sudah lagi tidak terjadi. Lapar akan berujung pada ketidakamanan. Rata-rata ya, gara-gara lapar berujung pada ketidakamanan. Misalkan orang yang udah lama lapar, akhirnya ngebegal misalkan. Sehingga rasa lapar berujung pada ketidakamanan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, 3 item ini, absus salam, kemudian wasilul arham, wa atimut ta'am, menjadi keniscayaan di dalam proses pembangunan suatu masyarakat yang ideal. Bisa teman-teman bayangkan jika suatu masyarakat, satu masyarakat, mereka tidak lagi berbagi keselamatan. Mereka tidak lagi dekat secara emosional. Mereka tidak lagi sharing dalam masalah ekonomi. Yang kaya tetap kaya, bahkan makin kaya. Yang miskin tetap miskin, bahkan makin miskin. Maka masyarakat yang seperti itu jauh dari nilai ideal. Sangat tidak islami. Kalau ada suatu masyarakat, saya ulang, kalau ada suatu masyarakat, kehadirannya tidak bisa memberikan keselamatan bagi orang lain, malah sebaliknya, kehadirannya bikin resah orang lain, kehadirannya bikin ribut orang lain, kehadirannya bikin panik orang lain. Kalau itu terjadi. Kemudian yang kedua, tidak ada kedekatan emosional dengan sesama muslim. Yang ada malah persaingan tidak sehat, yang ada malah ujub, yang ada malah iri dengki, yang ada malah saling suudzon satu sama lain. Jika itu terjadi, termasuk yang ketiga, tidak ada lagi pemerataan ekonomi, yang kaya, yang miskin makin miskin. Gap yang ada makin menganga di antara kaya dan miskin, maka sangat dipastikan masyarakat tersebut tidak islami dan jauh dari nilai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Walaupun mungkin ibadahnya sesuai sunnah. Tapi kalau kondisinya tidak sampai pada item ini fondasi awal Nabi membangun kota Madinah, ada keselamatan di situ, kenyamanan di situ, ada yang namanya emosional yang kuat, kedekatan hati yang sangat kuat, di mana masing-masing punya tepak salira yang sangat baik. Yang ketiganya pemerataan ekonomi secara baik, secara pas, secara proporsional. Dan itulah cara membangun kota Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan poin ya. Pertama, sholat malam sebagai momen kedekatan dengan Allah. Ini ada muwajahah, muwajah itu berhadap-hadapan, karena sholat itu berhadap-hadapan. Ya. Sholat itu kita berhadap-hadapan dengan Allah. Kemudian dekat, dalam sujud kan dekat. Kemudian ketemu, itu dalam surat Al-Baqarah, apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ketemu dengan Allah. Kemudian ketergantungan kepada Allah dalam hasil adalah perkara yang wajib. Jadi tergantung pada hasil, tergantung kepada Allah dalam hasil itu bagus. Yang tidak boleh tergantung kepada Allah dalam usaha, itu tidak boleh. Hasilnya harus terserah Allah, tapi usaha harus semaksimal mungkin. Jadi pasrahnya bukan pasrah dalam usaha, tapi pasrah dalam hasil. Kemudian orientasi perjuangan adalah Allah. Minallah, billah, dan billah. Jadi tidak saya jelaskan. Kemudian ketika malam, kaum muslimin selalu hanyut dalam munajatnya, dalam doanya, dalam sholatnya, sehingga chemistry antara muslim dengan Allah Azza wa Jalla sampai pada ikatan yang sangat harmonis, ikatan yang sangat intim, ikatan yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya. Allah a'lam bishawab. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di aspek keumatan. Ini tambahan poinnya saja teman-teman. Tadi kan saya menerjemahkan afsus salam sebagai memastikan keberadaan kita itu memberikan rasa selamat, memberikan keselamatan bagi orang lain.
Tapi dalam konteks bahasa ya bisa jadi afsus salam itu yang mengucapkan kalimat assalamualaikum. Karena untuk membangun ukhuwah Islamiyah, untuk menghilangkan suudzon, untuk menghilangkan ujub, untuk menghilangkan iri dengki, yang memperbanyak mengucapkan kalimat salam. Karena salam ini kan doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan berkahnya Allah. Itu kan doanya kalau orang ngucapin salam. Jadi memang bisa juga dipahami absus salam sebagai menebarkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan teman-teman, yang layak mendapatkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanyalah orang-orang Islam. Di luar Islam berlakulah hadis la tabda'ul yahuda wan nasara bisalami. Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak dianjurkan kita kemudian mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Betul-betul cuekin saja. Jadi kalau dipahami afsus salam menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan catatan Yahudi tidak boleh dimulai mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti gara-gara mereka Yahudi kemudian kita bisa memperlakukan secara dolim. Tidak. Justru tadi kembali kepada makna yang awal tadi yang saya terjemahkan bahwa afsus salam adalah hadirnya kita memberikan rasa aman, memberikan rasa selamat bagi orang lain. Siapapun itu. Kita datang ketemu dengan orang non-muslim, dia nyaman dengan kehadiran kita, dia tenang dengan kehadiran kita, dia tidak gelisah dengan adanya kita. Itu di antara target afsus salam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, kalau ini di dalam suatu kumpulan ternyata ada orang-orang yang bukan muslim. Ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Maka dalam kaidah fikih para ulama boleh mengucapkan kalimat assalamualaikum yang di tempat tersebut dominan muslim tapi ada yang bukan muslimnya. Selama itu terpenuhi syaratnya ya, ada muslim, ada non-muslimnya, kita dibolehkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada yang muslim dan yang non-muslimnya. Tapi ya kalau semuanya non-muslim ya tidak mesti. Kalau semuanya muslim ya jelas harus ya kan gitu. Teman-teman yang Allah muliakan itu menebarkan salam. Maka saya tegaskan kembali menebarkan salam dan memastikan keselamatan orang lain dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan kita. Pokoknya lisan kita yang jahat, perbuatan kita yang jahat, tidak boleh melukai orang lain. Itu baru yang disebut dengan afsus salam. Yang kedua, kehadiran seorang muslim tidak akan terlepas dari kebenaran dan kebaikan. Dimanapun orang muslim ada, maka disitulah letak kebenaran dan kebaikan berada. Kenapa? Karena orang muslim akan berbicara, akan berbuat hanya yang benar. Seorang muslim akan berbicara, akan berbuat hanya yang baik. Sebagaimana pesan dari dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 114, kata Allah Azza wa Jalla, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahim bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah, kemudian berbuat ma'ruf, kemudian mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi ketika kumpul, yang namanya manusia kumpul, maka harus ada gerakan amar ma'rufnya, harus ada gerakan nyuruh orang berbuat yang baik, mendamaikan sesama manusia. Itu di antara target kalau kumpul-kumpul dengan Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau disederhanakan aspek keumatan ini afsus salam persis seperti gambaran lebah ya. Lebah itu nempel di bunga manapun tidak pernah merusak sang bunga. Kemudian yang dimakan sesuatu yang baik yang ada di dalam bunga. Apa namanya? Yang disedot sama lebah itu. Ya itulah yang disedot nektar itu yang dimakan oleh lebah dari bunga-bunga ya, ini nektar. Ketika nektarnya dimakan atau dihisap atau apalah ya diambil, itu nanti akan berubah menjadi madu. Jadi yang dimakan bagus, yang dikeluarkan bagus, dan yang dimakan ya dihisap itu tidak rusak, sama sekali tidak rusak. Itulah muslim. Ibarat lebah, begitulah kurang lebih. Nah teman-teman yang Allah muliakan,
Kemudian aspek sosial yang kedua adalah silaturahim. Ini harus memastikan dengki itu hilang. Tidak boleh ada kedengkian di antara sesama muslim. Sama sekali tidak boleh ada. Dan itu kalau ada bisa jadi masalah yang sangat luar biasa. Dan saya khawatir teman-teman, ini khawatir sejelas. Jangan-jangan kondisi sekarang ini kita terjebak dengan kata ini, kata dengki. Di mana melihat saudara sendiri itu bawaannya ya dengki. Entahlah ya, tapi mudah-mudahan ini salah ya, tapi rama-ramanya sih demikian. Bahkan sesama yang menegakkan dakwah, sesama yang menegakkan kebaikan itu malah saling dengki satu sama lain. Saling putus satu sama lain. Saling menjelekkan satu sama lain. Sampai pada akhirnya ada istilah sabotase atau ada istilah barok ya, berlepas diri gitu. Ada orang-orang yang berlepas diri pada fulan, pada fulan, pada fulan. Padahal wallahi teman-teman ketika itu dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan, maka alasan itu akan dimintai tanggung jawab di yaumil akhir nanti. Apa alasannya? Oh, gara-gara beda afiliasi pengajian atau gara-gara beda guru, beda apa? Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena seorang muslim wajib untuk menyambungkan tali silaturahim. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Kagak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Gara-gara beda pengajian jadi putus silaturahim. Ini kenapa sang? Wallahi kenapa sang? Hatta ngaji sekalipun. Tapi kalau itu membuat silaturahim kemudian bisa menjadi terpecah belah, tidak lagi kemudian ada ruang-ruang silaturahim, karena masing-masing terjebak dengan kedengkian satu sama lain, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban sekali lagi yaumil akhir. Jadi harus memang betul-betul hindari yang namanya kedengkian. Dan ini penyakit paling paling lama ya, paling lawas. Yang namanya kedengkian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau hilang dengki, saya pastikan itu menjadi modal awal persatuan dan kesatuan umat. Membersihkan semua kotoran hati dengan penyucian jiwa dan amal soleh supaya hilang. Bersabar dengan kesalahan manusia. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan ketika berbicara kesalahan manusia, yakni sabar. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa bermuamalah dengan manusia, kemudian sabar dengan ulahnya manusia. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mau bermuamalah dengan manusia karena takut manusia membuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ketakutan itu malah jadi kena pasal. Allahu a'lam. Jadi ya gaul-gaul saja lah. Ketemu saja, ngobrol-ngobrol saja. Beda afiliasi, beda pengajian, saya rasa nggak akan jadi masalah. Santuy saja lah. Mungkin kurang ngopi, harus banyak kopi. Biar lebih santuy. Ya teman-teman yang Allah muliakan, ini aspeknya nanti mempersaudarakan sesama muslim, itu teknisnya tadi sudah saya singgung. Bainal muhajirin wal ansor, kemudian menciptakan suasana keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bermasyarakat bagi Nabi itu simpulnya simpul kekeluargaan, simpul persaudaraan. Walaupun beda orang tua, beda kabilah, beda nasab, tetapi simpul-simpulnya simpul-simpul kekeluargaan, di mana ada yang kakak, ada yang berperan jadi asisten rumah tangga, ada yang berperan sebagai kakak, berperan sebagai adik, berperan sebagai paman, masing-masing punya peran, Dan itulah yang dibayangkan dan sekaligus digambarkan oleh Nabi terkait dengan kota Madinah. Kota ini heterogen sekali, tapi rasanya rasa saudara, rasa kerabat, rasa keluarga. Itulah yang terjadi di kota Madinah di awal. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian kalau sudah merasa keluarga, itu melahirkan sifat membangun kesatuan rasa. Jadi rasanya sama. Makanya nanti dalam hadis Nabi SAW, mukmin itu kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain atau muslim dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Yang namanya satu tubuh, teman-teman misalkan lagi maku apalah ya, maku. Pakunya nggak kepukul, malah jempol tangan yang kemudian kena palu. Kan nyut kan itu Masya Allah. Itu yang meriang sebadan badan. Sebadan-badan meriang gara-gara yang jempolnya kena palu begitu. Padahal yang kena palu jempol, tapi yang meriang sebadan badan. Kenapa kok demikian? Ada kesatuan rasa.
Bisa dibayangkan teman-teman ketika Palestina itu rumah mereka dihancurkan, anak-anak mereka jadi yatim, anak-anak mereka jadi piatu, para suami kehilangan istri, para istri jadi janda, harta habis, babak belur, mempertahankan harga diri mereka, mempertahankan agama mereka, mempertahankan tanah mereka. Kemudian tidak sama sekali terbersit hati kita untuk iba, tidak terbesit hati kita untuk care dengan mereka, sebatas memberikan doa, Masya Allah. Berarti kita belum satu rasa. Karena kalau satu rasa, sakit yang diderita Palestina, sakit kita Muslim di Indonesia. Bahkan sakitnya Muslim seluruh dunia. Dimanapun orang Islam dianiaya, dimanapun orang Islam diperlakukan tidak sangat manusiawi, maka sakit itu menjadi rasa sakit bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Teman-teman nanti bisa bayangkan, kalau semua memiliki chemistry seperti itu, memiliki kesatuan rasa seperti itu, ada satu tantangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di negara tertentu, itu hanya butuh satu teriakan selesai. Kenapa? Ada kesatuan rasa. Yang sayangnya, rasa kal jasadil wahid seperti satu tubuh ini, kita baru selesai pada tataran diskusi. Baru selesai pada tataran ceramah. Baru selesai pada tataran dialog. Tapi praktiknya, kesatuan rasa ternyata baru sebatas wacana. Teman-teman yang Allah muliakan, maka ibarat satu tubuh yang selalu terhubung dengan rasa dan cintanya. Maka ya, Masya Allah ini kalau bisa dimaksimalkan. Makanya Nabi sangat detail sih. Kenapa setelah absus salam wasilul arham? Kenapa silaturahim disuruh oleh Nabi? Bahkan dalam hadis yang lain, kalau orang pengen panjang umur, pengen murah rezeki, silaturahim dah. Teman-teman kalau analisa ya, kalau analisa saya ulang, kenapa Nabi menyebutkan panjang umur, kenapa Nabi menyebutkan harta berlimpah atau harta bertambah? Karena dua hal ini menjadi kebutuhan atau cita-cita semua manusia, teman-teman. Semua manusia, nggak harus ngomongin Islam. Semua manusia pengen umurnya panjang. Semua manusia pengen hartanya berlimpah. Kata Nabi, kalau pengen dua-duanya silaturahim. Ini kan motivasi besar dari Nabi. Saking pentingnya silaturahim. Sampai reward yang akan didapatkan kalau orang silaturahim adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh umat manusia. Panjang umur, rezeki berlimpah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kalau orang kemudian gara-gara apapun itu memutuskan tali silaturahim, saya nggak ngerti cara berpikirnya bagaimana. Kok bisa gara-gara hal-hal tertentu, kok bisa tidak silaturahim itu kok bisa? Itu sudah jelas melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Nabi jauh-jauh dari Mekah ke Madinah membangun silaturahim, ini datang jauh-jauh dari mana ke mana, malah yang ada merusak silaturahim. Ini kan agak mengerikan. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini di aspek sosial keumatan, tapi bicaranya pada keselamatan dan kepada silaturahim. Nah yang ketiga teman-teman, tentang membangun kekuatan ekonomi umat dengan kalimat wa'atimut. Nah, saya kasih gambaran nih teman-teman. Beban ekonomi ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beban ekonomi Madinah makin bertambah. Beban ekonominya ya, bukan pertumbuhan ekonominya. Awal mulai itu beban ekonomi bertambah. Kenapa disebut beban ekonomi? Gimana nggak disebut beban, teman-teman? Kaum muslimin di kota Madinah masih ratusan orang. Kaum muslimin di kota Madinah itu awal-awal masih ratusan orang. Sehingga ratusan orang ini ya kalau hitungan masih belum banyak lah dibanding ribuan orang tentunya. Terus tidak hanya ratusan orang saja, mereka itu harus punya tanggung jawab terhadap keluarga mereka masing-masing. Setidaknya teman-teman, ada sekian puluh kakak atau sekian ratus kakak yang mereka sudah rata-rata muslim. Dan kaum muslimin harus mencukupi kebutuhan mereka masing-masing. Seluruhnya kan harus dicukupi. Di waktu yang sama, mereka harus mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Di waktu yang sama, mereka harus mencukupi kebutuhan orang-orang muhajirin. Maka beban ekonomi bertambah gitu. Yang biasanya, mohon ini kasih analogi, yang biasanya sekali makan itu hanya menghabiskan 1 liter, maka dengan kedatangan orang-orang muhajirin, sekali makan bisa hampir habis 2 atau 3 liter. Karena ada beban ekonomi yang bertambah. Sehingga orang-orang Ansor bisa teman-teman bayangkan.
Teman-teman bisa bayangkan bagaimana prihatinnya orang-orang Ansor saat itu. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, ini pernah saya sampaikan, tentang keutamaan orang-orang Ansor. Sampai mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain, padahal diri mereka pun sangat butuh dengan itu. Masya Allah. Itu mentalnya sampai di situ, teman-teman. Ketika sudah hadirnya saya memberikan keselamatan. Hadirnya saya dalam rangka membangun silaturahim. Maka dampaknya adalah, efeknya adalah kekuatan ekonomi di mana tidak boleh ada gap di antara kita. Saya enak, kalian enak. Saya nyenyak, kalian nyenyak. Saya nyaman, kalian nyaman. Saya kenyang, kalian kenyang. Itu orang-orang Madinah. Sampai pada akhirnya, kalian kenyang, gak apa-apa, kami gak kenyang. Kalian nyaman, gak apa-apa, kami gak nyaman. Kalian selamat, gak apa-apa, yang penting kalian selamat, walaupun kami tidak selamat. Itu endingnya, teman. Itu orang Madinah. Orang Ansor begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Ansor menanggung beban. Tetapi ini Masya Allah, ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor masing-masing ya punya kelebihan dan kekurangan, itu menariknya orang-orang Muhajirin tidak aji mumpung. Apa namanya? Tahu diri gitu. Sudah pendatang nggak tahu diri kan bikin ngenes gitu. Ini pendatang kemudian punya kreativitas, nanti kita bahas kreativitasnya apa. Yang ketiga mereka tahu diri. Jadi kayak Abdurrahman bin Auf, silakan ambil rumah saya, ambil tanah saya, ambil ini, ambil itu. Kata Abdurrahman, saya pengen tahu pasar aja deh bang. Pasar di mana ya? Saya pengen ke pasar aja dah. Nggak harus kemudian ditawarkan apa-apa, dan Abdurrahman bin Auf tidak minta apa-apa. Akhirnya ini klop ya antara keinginan menolong dan rasa tahu diri, akhirnya ngepas. Temunya kayak baut dan mur, ngepas gitu. Kan ada juga yang keinginan memberi tapi ininya tamak dengan pemberian, akhirnya kan yang memberi ilfil itu. Atau sebaliknya, ini pengen diberi sekedarnya nggak apa-apa tapi ininya pelit luar biasa nih kan, nggak ketemu. Jadi ini ingin memberi, ini tahu diri, pas itu. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, secara umum ini pernah juga saya bahas ketika bahas pasar ya, walaupun sekilas waktu itu, bahwa kota Yathrib atau kota Madinah itu memiliki lumbung ekonomi yang dipegang oleh bangsa Yahudi. Jadi kekuatan ekonomi di kota Madinah itu pengendalinya adalah Yahudi. Yahudi bisa bikin maju ekonomi Madinah, atau sebaliknya Yahudi bisa bikin bangkrut ekonomi Madinah. Itu kelebihan orang-orang ya. Dari mana kemudian kelebihan ini, kesimpulan bahwa ditentukan oleh maju mundurnya ekonomi Madinah ditentukan oleh orang-orang Yahudi? Karena ada beberapa analisa, teman-teman. Di antaranya, orang-orang Yahudi itu memiliki jejaring yang luas, networking yang luas. Jadi Yahudi kan malang melintang dibanding Arab ya. Jadi kalau Arab kan terpusat di Mekah tanpa ada pernah penjajahan, tidak ada akulturasi budaya yang cukup intensif. Itu orang Mekah tidak ada. Original betul loh tuh orang Mekah. Sehingga antara original dengan Cooper ya, beda-beda tipis. Nah, kalau yang di Yerusalem, keturunan Nabi Ibrahim yang di Yerusalem dalam kurung Yahudi, itu ketemu dengan Babilonia, ketemu dengan bangsa Asyur, ketemu dengan bangsa Romawi, sehingga akulturasi budaya begitu intensif bagi mereka. Jadi jejaringnya luas. Jejaring dengan bangsa Romawi, tahu. Jejaring dengan Persia, bisa. Jejaring dengan Babilonia, oke. Babilonia itu dekat di Persia, maksudnya daerah Persia. Kemudian jejaring dengan Mesir, oke. Jadi luas sekali. Kan dalam teori bisnis saya rasa teman-teman lebih paham ya. Makin luas jejaring, makin luas pasar, makin potensi untuk meraup keuntungan. Mungkin ya. Kalau salah mohon maaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu yang itu pertama. Yang kedua, kreativitas orang-orang Yahudi, terutama dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, itu jempolan. Alat-alat pertanian, orang Ansor itu rata-rata petani kurma. Alat-alat pertaniannya dibikin oleh Yahudi. Jadi Yahudi ngerti betul pasar. Sangat ngerti pasar. Dan mereka bukan nyari pasar. Mereka bikin pasar. Jadi kebutuhan itu jadi bagaimana caranya orang butuh, ya itu bisa dari Yahudi. Dengan ekonomi tingkat tinggi. Bagaimana menjual barang yang memang itu langsung dibutuhkan oleh pasar. Dan tidak harus menunggu momen, kalau Yahudi bikin momen.
Makanya pertanian punya keahlian orang-orang Madinah bertani, orang-orang asal bertani, maka Yahudi tampil sebagai produsen alat-alat pertanian. Wah, keren kan? Kemudian apa? Industri, kaitannya dengan pedang, kaitannya dengan perisai, kaitannya dengan rumah, kaitannya dengan bangunan, itu semuanya Yahudi paham betul. Makanya nanti teman-teman yang Allah muliakan, bicara teknologi pun berkembang sangat pesat orang-orang Yahudi. Sampai mereka menjadi produsen senjata yang jempolan. Makanya wajar kalau Israel atau Yahudinya punya roket yang harga roketnya itu berapa ratus juta gitu ya, atau berapa miliar ya. Ya wajar karena memang dari dulu kemampuan teknologinya itu sudah sangat dijaga, sudah sangat dijaga dan sudah sangat di maintenance, sehingga ya sekarang sudah tinggal apa, sudah jago lah begitu. Kreativitas orang-orang Yahudi. Kemudian menerapkan konsep ribawi, ini makin menambah keuntungan orang-orang Yahudi di dalam berbisnis. Karena dengan ribawi banyak harta yang dikeruk secara zalim. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana tindakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Prinsip dasarnya cuma satu, teman-teman. Bagaimana mengalihkan pengendali pasar itu dari Yahudi ke Nabi? Itu prinsipnya. Bagaimana cara memindahkan pengendalian ekonomi di Madinah yang tadinya dipegang oleh Yahudi digeser ke Nabi. Itu prinsipnya. Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tegaskan teman-teman, turun langsung ke pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun langsung ke pasar untuk memahami perangkat yang ada dan nanti perangkat yang akan menjadi antitesisnya, sehingga antitesis ini akan jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat Madinah secara umum. Nabi berhitung. Teman-teman yang Allah muliakan, pertama misalkan, Nabi membangun pasar itu di dekat pintu masuk kota Madinah. Ini memudahkan orang-orang yang dagang dari luar kota Madinah ketemu duluan dengan kaum muslimin. Ketika sudah jadi Masjid Nabawi, ini kan dulu ada apa di dekat Bani Harisah ya, apa namanya, pembangunan pasar itu. Nah, ini di konteks Nabawi, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin apa berkuasa lah di kota Madinah, Masjid Nabawi sudah semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang, kaum muslimin sudah semakin bertambah. Nanti ada sensus penduduk. Saat itu kurang lebih jumlah kaum muslimin 1.500-an. Saat itu ya. Jadi saat itu dalam awal-awal Nabi datang ke kota Madinah, setelah beberapa tahun itu sudah mencapai 1.500-an penduduk kota Madinah yang muslim. Sehingga Nabi langsung buat pasar atas usulan Abdurrahman bin Auf yang sudah lebih dahulu kemudian membuat gerakan apa namanya, restruktur pasar gitu, rekonstruksi pasar gitu. Nah, ini dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail, lebih terformat, lebih sistematis, gitu. Di mana Nabi membangun pasar dekat pintu gerbang kota Madinah. Orang-orang dari luar kota Madinah akan ketemu dulu dengan pasarnya kaum muslimin. Nah, itu lebih memudahkan kaum muslimin untuk tidak lagi ketemu calo, langsung antara produsen dengan ketemu produsen. Itu memangkas jalur perdagangan yang terlalu rumit. Gitu. Jadi langsung ketemu pedagangnya, langsung tawar-menawar, dapatlah harga barang. Sehingga harga barang akan jauh lebih murah. Kenapa? Karena tidak melalui retribusi atau tidak melalui bea cukai yang berlebihan mahal. Dan Nabi memang melarang adanya retribusi yang berlebihan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian jarak antara pasar dengan Masjid Nabawi tidak terlalu jauh. Jadi ini Masjid Nabawi di tengah-tengah, pasar di pintu gerbang kota Madinah, tengah-tengah antara Masjid Nabawi dengan pasarlah perumahan. Rumah. Jadi nanti orang-orang yang di pasar lewatin perumahan, maksudnya rumah-rumah, baru masuk ke dalam masjid. Makanya nanti di zaman Utsman bin Affan, kenapa azan itu harus 2 kali, bahkan 3 kali. Karena memang semakin, kan ini masjid, ini perumahan, ini pasar. Walaupun dekat, tapi ya tetap relatif agak jauh ya. Maksudnya konteks jarak meternya tetap dekat. Walaupun ya hitung-hitungannya yang satu di ujung gerbang, yang satu di tengah-tengah, ya tetap agak berjarak begitu. Nah, ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an itu ramainya pasar,
Ramai betul pasar sampai keluar dari gerbang Madinah, malah itu di zaman Utsman bin Affan. Orang-orang dengar azan tidak lagi begitu terdengar, sehingga membutuhkan ada beberapa muazin. Maka yang satu muazin di pasar, satu muazin di pintu Masjid Nabawi, satu lagi muazin ketika sudah imam naik mimbar. Nah, itu dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, Masjid Nabawi perumahan pasar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan pasar dengan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena supaya ada daya kontrol yang bisa dilakukan oleh pihak masjid terhadap pasar. Jadi pasar itu ada manakala masjid sudah makmur, sudah ramai. Jadi baru pasar kemudian dimaksimalkan secara format lengkapnya. Format lengkap. Jadi masjid dulu yang diformat oleh Nabi, baru kemudian pasar. Jadi pasar hadir manakala format ke masjidnya sudah selesai. Nah, ini problem di kita kan, format pasar dimaksimalkan, pengelolaan masjid kurang maksimal. Akhirnya ramainya pasar, masjidnya sepi. Jadi yang ramai pasar, yang sepi masjid. Di zaman Nabi format masjid dimaksimalkan dulu. Makanya faida qudiyatis shalah fantasyiru, beresin dulu sholat baru intisyar. Kalau kita kebalik, beresin dulu kerja baru sholat. Ada perbedaan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada kepemilikan secara permanen, itu satu ya. Nabi langsung mengawasi pasar, memastikan aktivitas pasar. Ini contoh Nabi. Ketika ada jualan gandum, gandum kan sejenis tepung gitu ya. Itu tepung atasnya kering. Ada yang belanja, Nabi lihat ada yang belanja, kok gandumnya tidak seberapa, tetapi timbangannya kok sudah berat. Nabi curiga, teman-teman. Akhirnya Nabi dekatin pedagangnya, kemudian si tempat gandum ini oleh Nabi ditusuk itu pakai jari, ditusuk. Atasnya kering, bawahnya basah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah ini nepu nih, nggak boleh dagang model begini tepu-tepuan. Kata Nabi, kalau memang gandumnya kering, ya kering aja semuanya. Kalau basah, basah semuanya. Kenapa? Beda harga gandum kering dan harga gandum basah. Itu sangat beda, karena beda dalam sisi timbangan. Ini Nabi sampai detail itu, teman-teman. Sampai detail. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada aktivitas jual beli yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menimbun, menjual di atas penjualan saudaranya. Kayak gini, teman-teman. Si A jual si A nih, si A-nya yang bikin jual di atas penjualan saudaranya. Misalkan kata si A kepada si B dan si C, kata si B, "Nih, kata si A, "Ini mau nggak barang saya nih, harganya 5 juta," misalkan gitu. Kata si B, si B, "Saya pikir-pikir dulu ya," pikir-pikir. Setang si C, "Deh, ente aja yang beli, nggak usah 5 juta deh, kalau buat ente ane jual 4 juta deh." Padahal yang 5 juta belum deal jadi atau deal tidak jadinya. Si pedagang sudah memberikan penawaran kepada pembeli yang lain dengan harga yang lebih murah. Nah, itu namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Atau sebaliknya, teman-teman. Ada si B, si C lagi belanja ke si A. Kata si B, "Ini saya tawar 5 juta ya." Si A belum ngasih jawaban. Terus si C datang, kata si C, "Udah jual aja sama Ane." Dia nawar berapa? 5 juta. Ane tawar 6 juta. Sini Ane yang bayar. Sini Ane yang beli. Gitu. Itu namanya membeli di atas pembelian saudaranya. Kalau yang tadi menjual di atas penjualan saudara. Itu tidak boleh. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang lain ada mengandung goror, maisir, kemudian risi, tatfif, kemudian najashi, jalab, dan ribawi. Ini penjelasannya. Gishi itu penipuan, kemudian tatfif juga kecurangan, ya silakan nanti dibacalah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini adab masuk pasar, berdoa, tentunya berdoa ya, ada doa khusus masuk pasar. Wajib memahami fikih tentang jual beli. Nah, ini yang sekarang saya rasa jadi hilang. Kenapa muncul kecurangan? Kenapa muncul penipuan? Karena mereka tidak paham ilmu syariah tentang jual beli. Sehingga menurut mereka hal itu lumrah-lumrah saja, yang penting kan untungnya banyak. Prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Ini kan bahaya ini. Harusnya prinsip ekonomi itu melaksanakan dagang sebenar-benarnya sebagaimana ketentuan yang disyariatkan oleh agama. Yang tidak diatur oleh agama, maka hal itu perkara yang mubah dan sah-sah saja. Harusnya kan begitu ya. Dilarang bertengkar, jaga kebersihan pasar, wajib menepati akad, kemudian saling mempermudah, dan wajib menjauhi sumpah palsu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kesimpulannya setelah
format pasar dibangun oleh Nabi, Muhajirin dengan skill yang dimiliki mampu meningkatkan bisnis orang-orang Ansor. Orang Ansor para petani, tidak begitu handal dalam berdagang. Orang Mekah jago dagang semua, nggak ada yang nggak jago dagang. Maka urusan marketing, urusan closing, urusan muhajirin, urusan produsen menyiapkan kualitas barang yang bagus, menyiapkan tanaman yang bagus, menyiapkan buah-buahan yang bagus, itu urusan Ansor. Tapi bagusnya barang yang dimiliki oleh orang-orang Ansor tetap tidak akan ketemu hasilnya kalau tidak punya marketing yang handal. Maka pertemuan antara Ansor dengan Muhajirin adalah pertemuan antara produsen dan marketing yang jago closing. Jadi majulah akhirnya pasarnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena pasar yang Nabi bangun maju, selain karena tadi ya teori antara marketing dengan produsennya maju, bagus begitu, ditambah lagi pengelolaannya syar'i. Tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada ribawi, tidak ada goro, tidak ada ketidakjelasan. Itu orang akhirnya nyaman. Ini sudah sederhana lah ya. Kalau sudah begitu ya pasti nyaman. Gitu. Untung, kemudian tidak ada tipu-tipu dan segala macam, kemudian apa namanya datang ke sini ya mendapatkan barang berkualitas dengan layanan yang berkualitas, yang servisnya excellent gitu. Jadi ya nyaman. Akhirnya pasar Yahudi lambat laun semakin berkurang pengunjungnya, berkurang pengunjungnya, berkurang pengunjung. Hanya diisi oleh orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya karena tidak lagi bagus orang-orang Yahudi, peranan itu pun kemudian diambil alih oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin punya peran besar dalam mengembangkan ekonomi kota. Teman-teman yang Allah muliakan, ekonomi kaum muslimin mengungguli kemajuan ekonomi Yahudi. Ekonomi yang tumbuh tidak hanya sekedar mencari untung, tapi juga keberkahan berlandaskan nilai-nilai syar'i yang langsung diawasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemandirian ekonomi merupakan strategi jitu seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena teman-teman dari kemandirian ekonomi lah kemandirian politik bisa didapatkan. Siapa yang menguasai ekonomi, dia layak berdaulat di sebuah negeri. Allahu a'lam bishawab. Teman-teman yang Allah muliakan, ini sebagai penutup terakhir ya, dua poin lagi. Yang pertama, profesi para sahabat. Ahli bangunan ada Qais bin Tha'iq al-Hanafi, bin Talq al-Hanafi. Jadi tukang bikin bangunan. Bangunan zaman dulu kan relatif jauh lebih sederhana ya, zaman Nabi itu. Rumah flat, tingginya pun harus dibatasi, luasnya pun harus dibatasi. Makanya saking pentingnya ahli bangunan yang paham apa yang menjadi harapan Nabi ketika membangun rumah. Itu rata-rata bangunan rumah sahabat yang mirip-mirip bangunan rumah Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan demikian, dan orang yang bangun ya tahu betul bagaimana sunnah Nabi ketika membangun bangunan. Yang kedua, pandai besi. Khabbab bin Arad, mantan hamba sahaya yang dulu sempat disiksa oleh majikannya sampai babak belur. Nah, beliau seorang pandai besi. Nah, ini kan ada saingan nih Yahudi nih. Yahudi punya saingan, kalau Yahudi punya kreativitas membuat senjata, ada Khabbab bin Arad yang juga sama-sama bikin senjata. Bedanya, Khabbab bin Arad jujur, penuh landasan syar'i, Yahudi tepu-tepu ya. Jadi jelas lah ini nanti akan aku yang mana lah kurang lebih begitu. Kemudian pedagang kain dan sutra ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Dan saya tegaskan teman-teman, harga kain di zaman Nabi itu very very expensive, sangat-sangat mahal, sangat mahal. Sehingga dagang pakaian itu prestisiusnya itu tinggi betul itu. Kenapa? Karena orang yang punya jualan pakaian berarti dia harus bermodalkan besar. Harus punya modal besar. Ini skala makro ini, skala makro. Jadi mungkin sekarang apa ya? Bisnis mobil mewah atau apa ya yang cocok. Intinya modal besar, keuntungan besar. Itu Thalhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Teman-teman yang Allah muliakan, berikutnya penjual perhiasan emas dan perak. Ini ada Barra bin Ajib. Kemudian ada bidannya sendiri, Salma, istrinya Abu Raf'i, itu bidan. Kemudian pengrajin daun kurma. Kalau kita kan pengrajin daun kelapa, jadi ketupat.
Ini pengrajin daun kurma, bisa jadi atap rumah, bisa jadi atap kamar, bisa jadi alas lantai, itu macam-macam. Pokoknya bisa jadi tempat duduk yang dianyam, diikat dengan yang lain. Itu di antara cara menggunakan daun kurma. Pengrajinnya Salman Al-Farisi. Kemudian pedagang sembako, ada nih pedagang sembako ya kayak tadi gandum, kurma, kemudian kismis, itu juga ada pedagang. Siapa? Ada Hatib bin Abi Balqa'ah. Teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup saya terakhir ini, Nabi SAW, ini hadis Sahih Bukhari, meminta kepada Hudzaifah ibnu Yaman supaya menuliskan berapa orang, menuliskan nama-nama siapa saja yang sudah masuk Islam. Akhirnya Hudzaifah ibnu Yaman menuliskan nama-namanya, langsung tuh nama-namanya, bukan jumlahnya tok, tapi nama-namanya, person to person. Itu sejumlah 1.500 orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini penting. Hudzaifah ini orang yang paling banyak database terkait dengan sahabat, terkait dengan munafik, terkait dengan musyrik, terkait dengan orang-orang antagonis dan protagonis. Itu adanya di Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi database munafik ada di Hudzaifah. Dan Nabi tahu betul siapa munafik tuh munafik. Nabi ngasih taunya sama Hudzaifah. Ini tuh munafik. Dan Nabi tahu dan betul pengetahuan Nabi benar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jumlah yang kaum muslimin saat itu sekitar 1.500-an orang. Bikin pasar, bikin peradaban, bikin suasana politik dengan orang 1.500 bisa gitu. Ini kalau DPR kayaknya sudah dapat satu kursi DPR. Mengetahui kekuatan internal merupakan perkara yang wajib. Hal ini akan sangat berhubungan dengan strategi berikutnya di masa yang akan datang. Tadi ini prolog di awal ya, bahwa memahami siapa rakyat akan menentukan target, akan menentukan cara, menentukan solusi, menentukan strategi ke depan. Tanpa mengetahui itu kacau. Teman-teman yang Allah muliakan, yang terakhir, tidak hanya sekedar jumlah di atas kertas ya, ini di atas kertas maksudnya. Tidak hanya jumlah di atas kertas, tapi Nabi mampu memaksimalkan perhatian kepada kaum muslimin. Baik itu skill mereka, baik itu potensi mereka, baik itu job yang paling tepat bagi mereka. Jadi data 1.500 itu kayak biografi singkat. Si Fulan bin Fulan ini punya kelebihan, dia cocok kerja di sini. Itu Nabi paham betul semua. Yang 1.500 orang. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dulu barangkali. Kembali ke Pak Rizky, silahkan. Syukron Ustaz Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Baik, jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah disampaikan Ustaz Daniel. Saya mau bertanya dulu, Ustaz, mungkin memancing rekan-rekan yang lain. Ya, luar biasa Ustaz ya, Rasulullah itu di awal-awal kan kita lebih banyak mengenai berdakwah ya Ustaz ya. Dan ternyata dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ini tidak hanya aspek berdakwah, membangun suatu kehidupan, merencanakan, apalagi mengerti mengenai yang dipimpin, yang Ustaz katakan seperti tadi, itu memaksimalkan orang-orang yang dipimpin itu ya kita lihat suatu kebesaran dari Rasulullah ya, kompleks. Dan yang terakhir juga terkadang pintar memimpin kadang tidak mengerti masalah ekonomi ya, strateginya. Ekonomi juga suatu hal yang menarik juga. Seorang Rasulullah, walaupun dahulunya beliau adalah seorang pedagang ya sebelum mendapatkan wahyu. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi Ustaz, ini nggak ada distorsi kelihatannya Ustaz, aman-aman saja ya. Masalah dan yang Ustaz terangkan tadi, berapa lama sih Ustaz periodenya, terus memang aman-aman aja, dakwahnya seperti apa, terus
apakah Quraisy tidak mengganggu gitu, tidak apa namanya, tetap mencari Rasulullah itu seperti apa kondisinya Oke. Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Yang pertama di tahun-tahun awal memang orang-orang Quraisy sedang meniti rencana ya, bagaimana, seperti apa gitu ke depannya karena setelah Nabi hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah dan disambut dengan sangat gegap gempita oleh orang-orang Madinah, itu kecolongan besar bagi orang-orang Quraisy. Jadi itu sudah kalah sebetulnya, orang-orang Quraisy sudah kalah sebelum terjadinya peperangan antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Jadi sudah kalah duluan. Kenapa? Karena dengan keluarnya Nabi Muhammad SAW, kemudian jauh dari kota Mekah, disambut oleh orang-orang Madinah, berarti itu sama saja orang-orang Quraisy mengizinkan Nabi Muhammad menggalang kekuatan yang baru, dan kekuatan tersebut akan sangat mungkin mengungguli kekuatan orang-orang Mekah. Jadi itu sudah terprediksi dari awal. Makanya kenapa orang-orang Quraisy begitu bernafsu untuk menghalau Nabi hijrah. Kenapa orang-orang Quraisy begitu bernafsu bahkan sampai ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ya timbang pindah doang kenapa harus dibunuh? Tapi kan orang-orang Quraisy sudah paham betul ini kalau pergi nih ke kota Madinah disambut oleh orang-orang Madinah jauh dari kota Mekah sehingga kita tidak bisa begitu mudahnya berinteraksi, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak waktu untuk menggalang kekuatan dan mereka sadari betul, sangat sadari betul bahwa omongan Nabi itu nggak bisa dibantah, ucapan Nabi itu tidak ada yang nggak enak. Ucapan Nabi itu kalau kemudian mereka bilangnya mengandung sihir, ya seperti itulah dampaknya. Sekali dibacakan, orang berubah. Sekali diperdengarkan, orang simpatik. Sekali Nabi tunjukkan nilai-nilai Islam, orang kepincut sudah. Dan orang-orang Quraisy paham betul, ini Muhammad modelnya begini nih masalahnya. Kalau modelnya Nabi Muhammad ya umumnya kayak manusia biasa gitu yang kalau ngomong kadang ada salahnya, kadang ada nyakitinnya, perbuatan kadang ada anehnya, nyelenehnya. Kalau Nabi Muhammad kan nggak ada. Jadi ketika mereka tahu betul kualitas Nabi Muhammad ada di level mana, ada di level berapa, maka ketika pergi ke kota Madinah, oh mereka sudah selesai, sudah kalah itu. Mereka sudah sangat kalah saat itu. Karena mereka tahu ini akan menggalang kekuatan dahsyat dan akan memperbanyak kuantitas kaum muslimin karena tadi sekali ngobrol aja orang kepingin. Dan itu terbukti teman-teman, terutama kekhawatiran orang-orang Quraisy adalah kaitan dengan jarak Madinah, posisi Madinah yang berada di antara Mekah dan Yerusalem. Ini sangat sangat takut betul orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka sudah punya prediksi teman-teman. Kalau orang Mekah pergi ke Syam, mau tidak mau harus mampir di Madinah. Nah, kalau Madinahnya sekarang sudah ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguasai kota Madinah, yang bisa mengendalikan kota Madinah, maka keberangkatan Quraisy melewati Madinah menuju Syam sangat terancam. Keberadaannya sangat terancam. Kan mereka juga sudah punya feeling, kita ngelemparin Muhammad pakai kotoran, kita ngata-ngatain Nabi Muhammad, kita ngusir Nabi Muhammad, ketika datang ke kota Madinah, punya kekuatan besar, terus kita lewatkan, nggak mungkin cuman misi, ya, numpang lewat, monggo, itu nggak mungkin. Pastinya akan ada tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti teman-teman, ketika sudah ada turun perintah perang, maka Nabi sudah memulai ekspedisi demi ekspedisi. Di antara ekspedisinya adalah ini orang-orang Quraisy sudah apa namanya? Sudah mentok. Tidak punya alternatif solusi untuk menyelesaikan kasus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah pindah ke kota Madinah, mereka gelisah, mereka takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya mereka pura-pura tidak tahu, mereka pura-pura melupakan masalah mereka sendiri, mereka akhirnya melakukan bisnis seperti biasa. Melakukan bisnis seperti biasa. Nah, disitulah yang kemudian ketakutan orang-orang Quraisy terjadi. Mungkin ini sugesti, sugesti ya. Ya mungkin kalau bahasa ini karena dipikirkan terus takut-takut hanya kejadian, lebih begitulah. Sampai suatu saat teman-teman yang Allah muliakan ketika orang-orang Quraisy pergi ke Syam, kemudian bawa barang-barang
pergi ke Syam, pulang dari Syam bawa barang-barang mewah, bawa barang-barang banyak, disikat oleh kaum muslimin. Dan ini perlu saya tegaskan dulu teman-teman. Kok orang Islam main jarah-menjarah, main sikat-menyikat, main ambil-mengambil, ini kan sebetulnya dakwah itu kan harta orang-orang Quraisy kan gitu ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini alasan Nabi. Kita, dalam diskusi para ulama disampaikan bahwa kota Mekah itu teman-teman, ketika ditinggalkan oleh kaum muslimin, itu harta kaum muslimin banyak itu di Mekah. Ada Utsman bin Affan yang punya harta di Mekah, ada Thalhah bin Ubaidillah yang punya harta di Mekah, ada Abdurrahman bin Auf, kurang apa hartanya di kota Mekah. Ketika mereka pergi ke kota Yasrib, ke kota Madinah, harta yang mereka punya, rumahnya, tanahnya, sekian kendaraannya, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibawa ke kota Madinah. Terus kalau nggak bisa dibawa, bagaimana? Ada banyak kondisi. Pertama, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang masih dekat dengan seseorang, dengan orang muslim lah, katakan begitu, itu akan membeli barang-barang orang muslim. Misalkan ada tokoh Quraisynya siapa, gitu, dia punya kenalan yang muslimnya siapa, terus karena masih sayang secara personal, maka dijual lah rumah, dijual lah tanah dengan harga yang murah tentunya. Tapi banyak di antara mereka yang main tinggal aja, main pergi-pergi saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di awal-awal Nabi menginjakan kakinya di kota Madinah, membentuk tim yang solid. Tim yang solid ini sudah maksimal, secara kekuatan hati sudah maksimal, kekuatan pikiran sudah siap, kekuatan fisik sudah siap, maka Allah izinkan berperang. Di antara aktivitas awal mula izin berperang adalah menjegal orang-orang yang berasal dari Mekah, dijegal di sekitaran kota Madinah. Dan itu terjadi karena memang di antara kekhawatiran orang-orang Quraisy. Nah, sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, yang tadinya orang-orang Quraisy ini stuck, deadlock begitulah terhadap Nabi Muhammad, karena selalu diserang, selalu bukan diintimidasi ya, selalu dibalas dendam, ini selalu dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bikin gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan itulah yang nanti akan menjadi asbab perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Di mana peperangan ini muncul karena memang sudah tidak ada lagi solusi yang bisa dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan kaum muslimin memang mengambil hak mereka. Tadi kan harta di harta di Mekah disita oleh orang-orang Quraisy, diambil oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya ya kaum muslimin yang ngambil hartanya orang-orang Quraisy satu-satu. Karena mereka punya harta di Mekah dan disita, maka orang-orang Quraisy yang baru pulang dari kota Syam, mereka sita. Kan adil, satu-satu. Dan itu membuat kelambakan orang-orang Quraisy sampai akhirnya mereka memastikan harus berperang dengan kaum muslim. Jadi di awal-awal gerakannya tidak terlalu kelihatan, gerakan orang-orang Quraisy di dalam mengejar Nabi Muhammad SAW itu ya endingnya kayak Surokoh, kemudian Buraid bin dari Bani Aslam, itu juga disampaikan tentang bagaimana mereka akhirnya jadi malah masuk Islam. Jadi orang-orang Quraisy serba salah ya, mau dikejar, ngutus orang, takutnya berubah orang itu jadi Muslim, gitu. Kemudian diperangi langsung, takutnya orang-orang Bani Hashim, Bani Muthalib marah. Kalau diperangi di kota Madinah, pastinya orang-orang Madinah tidak akan tinggal diam. Jadi memang serba salah jadi orang Quraisy saat itu. Jadi kasihan jadi Quraisy saat itu. Karena kebingungan bagaimana cara untuk bisa menghalau Nabi Muhammad. Kepanikan tingkat tinggi, akhirnya gerakan mereka kacau, tindakan mereka nggak jelas, dan kehidupan mereka carut-marut gara-gara kehilangan sosok Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa mereka halangi atau bahkan tidak bisa mereka bunuh. Allah. Baik Ustaz, artinya ini Ustaz ya, istiqomah ya Quraisy itu untuk mengejar Rasulullah ya Ustaz ya. Oh ya, tetap. Tidak ada ini, tidak, saya kira setelah sampai itu ya sudah gitu, tetap karena jaraknya cukup jauh. Dahulunya memang Rasulullah ada di Mekah, itu memang areanya mereka. Tapi setelah sampai di Madinah, saya kira intensitasnya sudah, ya sudahlah, Muhammad kan sudah tidak ada di sini lagi. Memang begitu. Akhirnya mereka putus asa sendiri.
Kalau pimpinannya apakah sama Ustaz ya? Dulu sama pada saat-saat Rasulullah ada di Madinah Ustaz? Pimpinan tokoh-tokoh Quraisynya? Quraisynya? Iya. Oh masih. Oh, Itu kan masih ya. senioritas Quraisy memang tidak bisa tergantikan. Masih Abu Jahal, masih Umayyah bin Khalaf, masih Abu Sufyan. Itu tokoh-tokoh yang masih berperan di kota Mekah. Jadi selama mereka masih ada ya tidak akan tergantikan. Cuman gerakannya kan sudah tidak lagi bisa maksimal. Makanya orang-orang Mekah akhirnya kan putus asa. Karena sudah putus asa ya sudah diem sajalah. Tidak terlalu langsung mengejar Nabi Muhammad secara langsung. Karena kalau langsung pasti kan orang Madinah nggak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam karena pastinya sudah menggalang kekuatan, sudah siap berperang, akhirnya sama saja cari mati lah kalau orang-orang Mekah tetap mengejar Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Makanya mereka hanya fokus pada dagang karena we must go on kan. Dunia tetap harus berjalan, ekonomi tetap harus bergulir, itu pun orang-orang Mekah paham betul. Makanya mereka tetap dagang. Nah, disitulah celah yang kemudian Nabi ambil. Ketika mereka dagang, pulang dari Syam kan pastinya lewatin Madinah, dihadang oleh Nabi. Kemudian mau berangkat, dihadang oleh Nabi. Pokoknya ada momen apapun yang melewati kota Madinah, itu urusannya dengan kaum muslimin. Nah, itu kan bikin gelisah orang-orang Quraisy. Akhirnya daripada kita diserang mulu, udah kita perang aja. Makanya perang Badar terjadi. Itu nanti ada kronologisnya ya. Di mana Nabi mau menyerang Abu Sufyan yang waktu itu hanya 40 orang. Kemudian Abu Sufyan tahu ada gerakan dari Nabi yang akan menyerang beliau, makanya Abu Sufyan ngutus satu orang untuk ngasih tahu orang-orang Mekah. Jadi Nabi nggak tahu ada yang lolos ini, ada orang yang lolos dan itu langsung ngasih tahu penduduk kota Mekah, sehingga penduduk kota Mekah menyiapkan 950 orang. 950 orang tambah 40, 990 orang. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain 1000, riwayat yang lain 1000 sekian ratus, itu banyak riwayat lah itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika mereka sudah sering dijegal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka memutuskan harus perang dengan Nabi. Dan perang yang pertama kali mereka lakukan dengan skala yang besar, ini Badar Kubro, mereka menuai kekalahan. Dan itu menjadi kemenangan di atas kemenangannya kaum muslimin. Nabi lolos saja dari upaya pembunuhan orang-orang Mekah, itu sudah kemenangan tersendiri. Nabi sampai ketemu dengan kaum muslimin di Madinah, itu merupakan kemenangan tersendiri. Sekarang perang menjegal orang-orang yang pulang dari Syam, itu kemenangan kedua. Sampai pada akhirnya perang Badar, itu puncak kemenangan. Jadi orang Mekah sudah sampai pada level panik saat itu. Jadi kalau tindakannya jadi aneh ya memang begitulah. Dan Nabi menggunakan kesempatan itu untuk menambah kepanikan mereka. Dan perang Badar membuat mereka setengah gila, itu orang-orang Mekah, gara-gara kalah dalam perang Badar. Karena perang Badar banyak yang menjadi korban dan mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy penting, di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Hudzaifah bin Mughirah dan seterusnya. Allahumma. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Ini ada dari Mas Fawas ingin bertanya, silakan Mas Fawas. Ya, assalamualaikum Ustaz. Afwan menanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa di awal Yahudi menguasai ekonomi, lalu kaum muslimin bisa mengalahkan dominasi Yahudi. Nah, yang ingin ditanyakan, dalam orientasi ekonomi Rasul itu menganggap atau menjadikan Yahudi ini sebagai saingan yang harus dikalahkan atau menjadi sebuah komponen Madinah yang dijadikan salah satu sendi untuk mempertahankan ekonomi Madinah gitu, atau emang orientasinya muslimin harus mengalahkan nih gitu kaum Yahudi, atau sebagai partner yang bareng-bareng emang ini komponen yang harus dijaga juga, atau seperti apa tuh Ustaz gambarannya? Baik, terima kasih Pak. Masya Allah ini. Pertama, sikap Nabi kepada Yahudi itu ada proses tahapannya. Jadi ada tahapannya dan masing-masing tahapan punya kekhasannya. Misalkan pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, sebelum membangun pasar tentunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan kerjasama dengan Yahudi.
sampai dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Di mana dalam Piagam Madinah itu ada komitmen bahwa Yahudi siapapun mereka, dari kabilah manapun mereka, wajib membela kota Madinah dari berbagai macam serangan yang datang dari luar. Dan ini hanya mengikat kaitannya dengan kalau diserang. Jadi tidak ada perjanjian Nabi dengan Yahudi harus menyerang gitu. Tidak ada itu. Misalkan ketika Nabi Muhammad menyerang, maka Yahudi harus bantu, itu tidak ada. Tapi kalau Madinah diserang, maka wajib Yahudi membantu Nabi untuk membela kesucian kota Madinah. Itu prinsip yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah. Tidak menyebut dalam masalah pasar. Tidak ada masalah kesepakatan dalam masalah pasar. Jadi tidak ada misalkan pasar yang dibangun Yahudi harus dikelola oleh Yahudi dan Muslim, itu tidak ada. Jadi fokusnya pada membela tanah air, membela negara, membela negeri, di mana Yahudi tinggal di situ, kaum muslimin tinggal di situ, maka selama mereka tinggal di situ, mereka punya kewajiban membela tanah air mereka, yakni kota Madinah, dari berbagai macam serangan. Dan itu deal antara Nabi dengan Yahudi, sudah deal. Maka dikenal dengan nama Piagam Madinah. Jadi perjanjian pertama Nabi dengan Yahudi berkisar pada nasionalisme. Bukan pada ekonomi, tapi pada nasionalisme. Sehingga ekonomi Yahudi masing-masing, ekonomi Muslim masing-masing. Nah, saat itu kenapa Nabi tidak memasukkan kerjasama dalam ekonomi dengan Yahudi? Karena Nabi melihat ekonomi yang dibangun Yahudi jauh menyimpang. Ini bukan masalah pengolah Yahudinya, tetapi praktek yang dilakukan sangat menyimpang. Sudah ada ribawi di situ, ada intimidasi di situ, ada hegemoni di situ, ada the second class di situ, ada pihak-pihak yang terdolimi di situ, dan Nabi melihat wah ini nggak bisa. Kalau umat Islam kerjasama dengan Yahudi dengan model bisnis seperti ini rusak nantinya. Maka Nabi bukan menolak dengan Yahudinya, bukan karena keyahudiannya, tapi karena praktek yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi sangat tidak manusiawi. Sehingga model ekonomi yang akan Nabi bangun tidak mungkin kerjasama dengan Yahudi. Maka bicara perdagangan, bicara kerjasama ekonomi, tidak masuk dalam Piagam Madinah. Wah, ini cerdasnya Nabi. Tidak masuk dalam Piagam Madinah. Yang masuk dalam Piagam Madinah hanya nasionalisme, membela tanah air. Bicara bisnis, itu jadi bicara yang ini sudah jadi pertimbangan Nabi. Wah, nggak bisa nih Yahudi kemudian tampil sebagai partnership di dalam proses bisnis. Makanya Nabi bikin tempat sendiri. Kenapa? Untuk memastikan bahwa bisnis yang Islami beda dengan bisnis Yahudi. Mungkin persoalannya beda, Pak. Kalau misalkan bisnis yang ada di kota Madinah itu dikelola oleh Yahudi dengan cara Islami, misalkan. Jadi pengolahannya Islami, walaupun yang ngelola orang-orang Yahudi. Bisa jadi Nabi bisa kerjasama, sangat mungkin bisa kerjasama. Lawang nggak ada masalah kok. Nilai keadilan diterapkan, amanah diterapkan, tepu-tepu, tidak ada untung sama semuanya dapat. Kalau itu terpenuhi, Nabi kemungkinan besar akan menjadikan itu sebagai partnership. Tetapi kenyataannya enggak. Ini udah tidak manusiawi, intimidatif, merugikan, yang kaya makin kaya, Yahudi makin kaya, orang Ansor makin miskin, kan ini problem. Biasanya produsennya orang-orang Ansor itu kan produsen, mereka diperjualkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka punya tanah, tapi beli perabotnya dari Yahudi, jual jual hasil panennya pun kepada Yahudi dengan harga murah, kan merugikan. Makanya tampillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tempat sendiri, sehingga mungkin terkesannya kayak bersaing. Sebenarnya bukan lebih kepada bersaingnya, Pak. Nabi ingin menunjukkan ini loh bisnis yang Islami, ini loh bisnis yang manusiawi, yang ada di kota Madinah tidak manusiawi, gitu, yang dipakai oleh orang Yahudi saat itu. Sehingga harus ada antitesis bisnis yang lain yang itu betul-betul menguntungkan bagi seluruh manusia yang ada di kota Madinah. Dan akhirnya Nabi menampilkan inilah bisnis yang sesungguhnya yang telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Maka berbondong-bondong orang pindah pasar. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih Islami, lebih menguntungkan ketimbang pasar Yahudi. Dan ini tidak harus nunggu Muslim, Mbak. Ini merupakan kebutuhan asasi manusia. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita, Mbak, ada pasar lebih murah, ada pasar lebih Islami,
Ada pasar yang nggak pernah timbangan berkurang. Ada pasar yang nggak ada bertengkar di situ. Ada pasar yang di situ ada keberkahan. Ada pasar yang di situ untungnya semuanya untung. Tidak hanya pedagang tapi beli semuanya untung. Nggak harus nunggu muslim, Pak. Orang akan berpikir, mending ke sini kalau belanja. Dan itu Nabi sukses, Pak. Akhirnya Nabi membangun pusat ekonomi baru yang menyaingi, nah dalam tanda petik, menyaingi orang-orang Yahudi. Bukan karena Yahudinya ingin disaingi, Pak, tetapi karena format yang dipraktikkan oleh orang Yahudi tidak manusiawi. Maka dibangunlah antitesisnya berupa ekonomi yang Islami. Itu satu pertama. Teman-teman yang Allah muliakan. Yang kedua, saat kaum muslimin sudah berada di puncak kejayaannya, di atas angin Pak orang-orang muslimin, di mana Yahudi babak belur. Babak belur. Kenapa mereka babak belur? Karena ulah mereka sendiri. Apa di antara ulah merekanya? Ulah mereka? Mereka melakukan pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Tadi di awal ada piagam Madinah, kan harus membela tanah air Madinah. Ternyata dalam prakteknya Bani Nazir berkhianat, Bani Qainuqa berkhianat, Bani Quraidah berkhianat, sampai semuanya kumpul di Khaybar. Khaybar itu pusat perkebunan kurma paling mewah di kota Madinah dulu. Sehingga Khaybar udah masyhur lah, terkenal sebagai produsen kurma nomor satu di kota Madinah, bahkan di Sejazirah Arab. Sehingga kaya-kayalah orang-orang Khaybar. Yahudi Bani Nadir berkhianat, Yahudi Bani Qainuqa berkhianat, Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Kumpullah di Khaybar. Oleh Nabi SAW, Khaybar dipastikan harus tunduk. Kenapa? Mereka pengkhianat. Dan ini samalah teman-teman. Yang namanya pengkhianat, di bumi manapun namanya pengkhianat itu musuh negara. Musuh negara. Nggak harus Islam. Pokoknya negara ada pengkhianat di dalamnya, itu musuh negara namanya. Membocorkan rahasia negara, membocorkan kekurangan negara, giliran perang dengan musuh, bukannya belain negara, malah belain musuh. Kan pengkhianat. Nah, orang-orang Yahudi di zaman Nabi begitu kerjaannya, sehingga kan bikin kesel Nabi. Akhirnya dihukum. Nah, hukumannya apa? Diusir dari kota Madinah. Bani Nadir diusir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa diusir, Bani Quraidah diusir, sampailah ke Khaybar. Di Khaybar masih juga bikin onar, perang sama Nabi SAW. Hasil peperangan itu, ini terjadi pada tahun ke-7, teman-teman. Hasil peperangan dengan Yahudi Khaybar, diputuskanlah beberapa keputusan. Yang mutusin bukan Nabi, teman-teman. Ini ada namanya Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang memang dekat dengan Yahudi. Dialah yang memberikan keputusan nasib orang Yahudi. Nah, di antara keputusannya nih teman-teman. Nanti detailnya ketika perang Khaybar. Pertama keputusannya adalah orang-orang Yahudi yang laki-laki yang sudah dewasa wajib dibunuh. Ini bukan keputusan Nabi, teman-teman. Ini keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua, wanita dan anak-anak jadi budak. Dan yang ketiga, seluruh harta orang-orang Khaybar menjadi milik kaum muslimin, termasuk kebun kurmanya. Teman-teman yang Allah muliakan, dari 3 hal ini yang pertama dilakukan. Laki-laki dewasa, bunuh. Di bawah 10 orang, pancung. Bawah 10 orang, pancung. Yang kedua, perempuan dan anak-anak jadi hamba saya. Semuanya jadi hamba sahaya. Cuman ada kejadian, teman-teman. Di antara salah satu hamba sahayanya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tadinya punya budak Yahudi, mereka mikir-mikir gini, teman-teman. Mikir. Kita punya budak Yahudi. Nabi punya istri Yahudi. Dalam kurung Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini sama saja menghinakan Nabi. Masa keluarganya istri Nabi kita jadikan hamba sahaya? Wah, nggak bisa nih model begini. Akhirnya kompak kaum muslimin membebaskan wanita Yahudi, membebaskan anak-anak Yahudi dari perbudakan, mereka dijadikan sebagai orang-orang merdeka. Maka ini jasa besarnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu di situ. Satu kaum dimerdekakan semuanya. Satu kaum, teman-teman, yang tadinya perempuan jadi hamba sahaya, jadi budak, anak laki-laki, anak-anak yang masih kecil jadi budak, itu dengan menikahnya Nabi dengan Sofiyah, maka seluruh wanita Yahudi, seluruh anak-anak mereka dibebaskan. Tapi bapak-bapaknya yang dewasa tetap dipancung. Kan udah itu, dipancung. Nggak bisa dihidupin lagi, itu dipancung.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga, masalah kebun. Orang Yahudi karena sudah merdeka, mereka mengajukan banding. Ya Rasulullah, kami ini punya harta cuma kebun doang. Kalau kebun ini kemudian disita seluruhnya, kami mau ngelola apa? Kami ini skill cuma bertani. Kalau bertani tidak ada lahan pertaniannya, mau bertani apaan? Akhirnya Nabi bikin format baru, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebun ini milik Muslim, titik, nggak bisa diganggu gugat. Kita kan sudah perang dan orang yang kalah perang wajib orang yang menang perang wajib boleh mengambil seluruh harta yang kalah perang. Nah, saya ambil semuanya, kata Nabi. Ini tanah milik kaum muslimin. Tapi kata Nabi, pengelolaan kebun ini kalian yang urus. Jadi orang Yahudi mengelola kebunnya, orang Yahudi membiayai kebunnya, orang Yahudi merawat kebunnya, pas panen bagi dua. Setengah milik kaum muslimin, setengah milik Yahudi. Itu disebut dengan akad mudharabah atau musyarakah. Ya, antara itulah mudharabah atau musyarakah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ada banyak format. Pertama, Nabi bukan menyaingi pasar Yahudi secara murni ya, tetapi ingin memberikan gambaran mana pasar yang Islami. Dan itu Nabi sukses. Sehingga pasar Yahudi lambat laun bangkrut. Itu tidak disetting harus bangkrut sebetulnya. Kalau orang mau tetap diintimidasi di pasar Yahudi, silahkan. Itu Nabi tidak pernah menghalangi itu. Tapi kan umumnya manusia ya, kalau ada yang lebih murah, ada yang lebih nyaman, ada yang lebih tentram, ada yang lebih berkah, kenapa harus jadi yang tidak berkah? Kan begitulah kurang lebih. Tidak, ya itu pilihan manusia bisa rasa. Akhirnya hukum alam, orang memakmurkan pasar Nabi dan meninggalkan pasar Yahudi. Itu kerjasama yang itu yang Nabi lakukan di awal-awal. Tapi kesananya Nabi malah kerjasama dengan Yahudi, yakni pengelolaan kebun sama Yahudi, tetapi hasil bagi dua dengan kaum muslimin. Ini kan kerjasama dalam bisnis. Maka para ulama menyampaikan pasca perang Khaybar ini di mana kaum muslimin itu boleh mengadakan akad bisnis dengan bangsa Yahudi selama judulnya bisnis. Sekali lagi, selama judulnya adalah bisnis, sebagaimana Nabi pernah lakukan itu. Allahu a'lam. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Ada tambahan pertanyaan dari Mas Fawaz. Cukup ya. Baik Ustaz, itu ada pertanyaan terakhir dari kajian kita hari ini Ustaz. Sekali lagi saya mengucapkan syukron jazakumullahu khairan bagi Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami, dan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir pada ceramah online kita pada ini. Saya juga mengucapkan syukron jazakumullahu khair. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz memberikan keimanan lebih bagi kita, menjadi pelajaran bahwa Rasulullah bukan hanya seorang yang pintar berdakwah, tapi mempunyai keistimewaan lain yang jauh dari kesempurnaan manusia yang umumnya, kalau menurut saya. Itu saja dari saya sebagai moderator pada kajian kali ini. Sebelum kita tutup majelis ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz dan rekan-rekan sudah hadir. Mudah-mudahan amal yang diperoleh pada kajian ini menjadi pemberat di akhir zaman nanti. Amin. Dan mudah-mudahan kita dapat bergabung kembali di Ahad pekan depan. Dan juga yang terakhir nih, saya mengingatkan kepada rekan-rekan, kajian ini kan selalu direkam dan diupload di YouTube. Jika ingin melihat atau mendengarkan kajian-kajian kita sebelumnya, silakan, dan bisa juga di-share kepada rekan-rekan yang lain sebagai bentuk dakwah kita juga,
memberikan suri ilmu agama yang bermanfaat di akhir kelak. Itu saja. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin